kabar? Semoga semua baik-baik aja ya, sehat secara fisik, mental, dan finansial. Kali ini aku membahas mengenai sukuk retail. Apa itu sukuk retail? Buat teman-teman yang belum tahu ya, sukuk itu adalah suatu produk investasi syariah. Apa bedanya sama obligasi? Atau kalau di Indonesia ada namanya ORI ya, Obligasi Retail Indonesia. Nah, kalau ORI itu adalah surat utang negara, sedangkan sukuk itu adalah bukti kepemilikan aset pemerintah oleh masyarakat. Jadi ceritanya gini nih, pemerintah butuh suntikan dana untuk membantu pembangunan nasional, khususnya untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Nah, sebagai masyarakat, kita menanamkan modal kita ini ya kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan memanfaatkan untuk pembangunan, kemudian akan memberikan ke kita imbal hasil setiap bulannya. Dan setelah periode berakhir, seluruh pokok modalnya akan dikembalikan juga kepada kita. Sukuk retail ini syariah ya teman-teman ya, akadnya adalah ijarah. Jadi nanti kita akan dapat imbal hasil itu adalah berupa ujrah atau uang sewa. Jadi tidak mengandung unsur riba. Cocok ya buat teman-teman yang menghindari produk-produk investasi yang mengandung unsur riba. Pastinya suatu investasi ada plus minusnya ya. Untuk produk sukuk retail ini, plusnya yang pertama adalah tentu saja produk yang syariah ya. Sekarang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia yang memang mayoritas adalah muslim. Berikutnya, imbal hasilnya tetap dan stabil dan relatif cukup bersaing dibandingkan deposito. Imbal hasil sukuk retail ini adalah 5,9%, sedangkan imbal hasil deposito ya menurut acuan suku bunga adalah 3,5% untuk bank umum konvensional. Lumayan kan ya? Sukuk retail ini periode penawarannya adalah tanggal 19 Agustus sampai dengan 14 September. Ingat ya, tapi 14 September jam 10 pagi, jangan sampai kelewatan. Plusnya lagi ya, SR017 ini adalah imbal hasilnya tadi dibayarkan setiap bulan, setiap tanggal 10. Nanti mulai tanggal 10 Oktober 2022. Kemudian namanya juga produk investasi, biasanya kan memang dikenakan pajak ya. Pajak untuk sukuk retail ini adalah 10%. Sedangkan kalau untuk pajak deposito itu sekitar 20%. Periode investasi sukuk retail ini adalah 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi nanti tahun 2025 akan kembali ke kita modalnya. Kak, kalau belum 3 tahun, aku butuh dananya gimana dong? Nggak bisa aku tarik ya? Bisa banget teman-teman, tapi bukan ditarik ya, istilahnya diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi ada masa holding period, kamu harus menahan investasi sukuk retail ini selama 3 kali periode pembayaran kupon, yaitu sampai tanggal 10 Desember 2022. Setelah itu bisa kita jual kok di pasar sekunder, kamu tinggal menghubungi mitra distribusi di mana kamu membeli sukuk retail itu. Nanti kalau kamu jual di pasar sekunder, kamu akan dapat capital gain, jadi kamu akan dapat modalnya plus ada selisih dari harga pasar. Lumayan karena sukuk retail ini biasanya sangat liquid. Plusnya lagi SR017 ini dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang APBN, jadi pasti dibayar. Satu lagi, sukuk retail bisa dipinjamkan atau digadaikan, tentunya sesuai dengan ketentuan ya. Dan yang terakhir, pastinya kalau kamu investasi di sukuk retail, berarti kamu ikut membantu pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kekurangan investasi di sukuk retail apa kak? Kekurangannya nih ya, kalau teman-teman yang biasa investasi di reksadana bisa mulai Rp100.000 aja. Kalau di sukuk retail minimal adalah Rp1.000.000. Jadi lumayan ya, kamu harus menyiapkan dana segar minimal 1 juta. Dan pembeliannya kelipatan 1 juta ya, sampai dengan 5 miliar. Minus yang kedua, holding period. Jadi ini masa periodenya 3 tahun ya, dan kamu bisa jual beli setelah periode 3 kali pembayaran kupon atau sampai dengan tanggal 10 Desember. Jadi harus ditahan nih minimal sampai tanggal 10 Desember 2022. Yang terakhir, imbal hasilnya kan 5,9%. Bisa jadi nih ya, ada produk investasi syariah di luar sana yang imbal hasilnya di atas 5,9%. Misalnya seperti reksadana saham, reksadana campuran, saham syariah ya contohnya. Tapi ini bisa dibilang minus, bisa dibilang plus juga sih, karena yang namanya imbal hasil itu semakin tinggi, maka resikonya juga akan semakin tinggi ya teman-teman ya. Jadi resiko kalau kita investasi di saham syariah itu pastinya lebih tinggi daripada kita investasi di SR017. Tadi aku sebutin ya mengenai imbal hasilnya yang 5,9% itu di atas rata-rata deposito bank umum konvensional sekitar 3,5%. Kamu bisa lihat nih ya di tabel yang aku buat ini. Kolom paling kiri adalah modal yang kamu tanamkan dalam sukuk retail. Kemudian kolom kedua itu adalah passive income yang kamu dapatkan setiap bulan, setiap tanggal 10 kalau kamu investasi di sukuk retail. Kolom yang ketiga adalah passive income yang kamu dapatkan dari modal kamu kalau kamu investasikan di deposito. Jadi kelihatan selisihnya berapa ya teman-teman ya. Ya namanya juga perbedaan suku bunga dan juga ada pajak ya. Kalau sukuk retail itu pajaknya sekitar 10%, sedangkan deposito kena pajak sekitar 20%. Teman-teman, tapi kunci utama dari investasi yang baik itu adalah reinvestasi.
Passive income atau imbal hasil yang kamu dapat tadi jangan langsung dibelanjakan ya Besti. Tahan dulu kenikmatan, nanti kita nikmati kemudian. Imbal hasil itu bisa kamu reinvestasikan ke produk-produk lain. Misalnya ya kalau syariah seperti emas ya, bisa coba emas digital atau tabungan emas, bisa mulai 10.000 aja kan. Terus bisa juga ke reksadana syariah, bisa mulai dengan 100.000 juga. Bisa reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham campuran. Atau kalau ternyata imbal hasil kamu lumayan besar, bisa kamu kumpulin ya dan dibelikan saham syariah seperti yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Kakak, aku cocok nggak ya investasi di sukuk retail? Buat teman-teman yang ragu, apakah aku cocok investasi di sukuk retail? Harus perhatikan minimal 2 hal ini ya. Pertama, profil resiko kamu. Kalau kamu profil resikonya konservatif cenderung moderat, yaitu yang suka imbal hasil tetap, stabil, yang aman ya, maka SR017 ini bisa jadi cocok buatmu. Yang kedua, apa sih tujuan keuangan kamu dan kapan akan dicapai? Kalau seandainya kamu punya tujuan keuangan 3 tahun lagi ya, contohnya kamu mau nikah 3 tahun lagi, atau mungkin mau bayar DP rumah, mau bayar uang sekolah anak, maka SR017 bisa dipertimbangkan. So teman-teman, overall menurutku nih ya, SR017 patut dipertimbangkan jadi salah satu opsi investasi syariah supaya portfolio kamu juga seimbang, ada yang imbal hasilnya tinggi, ada yang imbal hasilnya rendah, ada yang risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Yang terakhir ya, aku kasih tahu di mana bisa beli sukuk retail ini. Kamu tinggal menghubungi mitra distribusi yang terdaftar atau ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Daftarnya ada di bawah ya di description box. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Silakan like dan share ke keluarga dan teman-teman yang membutuhkan. See you next time.